Hey Yorobun, thanks ya kalian udah klik video ini. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu bahagia. Dan bagi yang baru bergabung, kenalin aku Putri Rahmai. Jadi kali ini aku tuh mau ngebahas teori plot twist dari permainan Squid Game. Tapi seperti biasa kita intro dulu. Tapi memang ya, alur cerita dari Squid Game ini tuh plot twist banget. Tapi sebenarnya kita tuh udah dikasihkan clue di awal-awal episode. Entah kalian tuh sadar apa enggak. Tapi kalau misalnya aku sendiri, aku tuh baru ngeh ketika buat video ini sih. Jadi teori yang pertama itu adalah kakek pemain nomor 1 itu adalah pemilik dari permainan Squid Game. Nah, hal ini tuh ditunjukkan pada saat episode pertama, dimana kakek ini tuh tidak terkena sensor sama sekali dari boneka tersebut. Pas pertama kali aku nonton, aku tuh kayak nggak sadar, tapi pas ketika aku tonton lagi, oh iya ya, ternyata kakek ini tuh nggak terkena sensor, coy. Itu pas, dia tuh kayak santai gitu loh jalannya, padahal depan, samping, belakang, itu tuh orang mati, coy. Tetapi kakek itu kayak jalan santai ke depan terus tanpa menghiraukan samping kanan kiri. Padahal yang lain itu kayak speechless. Anjay, ini beneran mati. Itu nggak didiskualifikasi tapi mati. Oh no. Terus petunjuk selanjutnya itu adalah pada saat para pemain itu saling baku hantam. Pada saat batu hantam itu mencapai klimaks, kakek ini tuh kayak ketakutan. Akhirnya dia tuh kayak memberikan sinyal gitu dengan cara melambaikan tangan gitu kepada frontman yang lagi mengawasi dari CCTV. Terus akhirnya frontman menghentikan kejadian baku hantam tersebut. Terus petunjuk selanjutnya itu adalah permainan tarik tambang. Nah, permainan tarik tambang ini sendiri, setiap tim itu memiliki jumlah 10 orang. Nah, sedangkan tim si kakek ini memiliki 3 perempuan, kakek itu sendiri, dan 6 pemuda yang kuat. Nah, sedangkan lawannya itu tuh 10-10-nya itu pemuda yang kuat semua. Kalau misalkan dilihat dari jumlahnya aja, itu otomatis tim kakek ini tuh harusnya udah kalah. Tetapi kakek ini tuh kayak udah memiliki trik untuk menang dari permainan tarik tambang ini sendiri gitu. Dan dengan trik tersebut, akhirnya kakek ini berhasil memenangkan pertandingan tarik tambang. Dan lawannya meninggal juga. Oh, no. Terus petunjuk selanjutnya itu pada episode ke-6 pada saat sebelum bermain kelereng. Nah, kakek ini tuh kayak udah ngerti kalau misalkan permainan berikutnya ketika orang tersebut tidak memiliki partner bermain, dia otomatis akan diloloskan. Makanya kakek ini tuh memilih untuk duduk di pojokan menyendiri dan berharap agar tidak ada yang memilihnya. Tetapi saat itu Gi-hun memilihnya untuk menjadikan partner bermain karena Gi-hun ini menganggap kalau misalkan kakek itu adalah seperti keluarganya sendiri. Oke, petunjuk selanjutnya pasti pada episode ke-6 pada saat bermain kelereng, kakek ini tuh kayak seakan-akan memiliki penyakit demensia dan dia tuh sering banget bilang kalau misalkan ini tuh rumahku, dia bilang kayak gitu. Aku tuh tinggal di sini, tapi kayak orang lantur gitu loh. Dan kalau misalkan dicermati secara tidak sadar, sebenarnya kakek ini tuh memberikan petunjuk pada Gi-hun dan para penonton kalau misalkan emang itu tuh rumahnya si kakek dan permainan Squid Game itu sendiri itu adalah permainannya si kakek ini, alias kakek ini adalah dalangnya gitu. Terus pada petunjuk selanjutnya itu adalah polisi Junho. Ketika dia tuh ingin mencari kakaknya yang hilang secara misterius, itu mengobrak-ngabrik daftar peserta dari pemain Squid Game. Nah, ketika dia membuka daftar peserta dari Squid Game, itu halaman pertama itu langsung nomor 2. Jadi kakek ini kayak dilewati gitu. Kakek ini nggak ada di daftar pemain tersebut. Oh, no. Hal ini membuktikan kalau misalkan kakek ini emang bukan pemain dari Squid Game itu sendiri, tetapi dia yang memiliki permainan tersebut dan dia ikut bermain hanya untuk bersenang-senang saja gitu. Jadi gitu ya, rambutnya orang tajir itu kayak sebenarnya ambil nyawa orang lain. Astagfirullahaladzim. Terus di akhir episode emang dijelaskan kalau misalkan kakek ini emang pemilik dari permainan tersebut, dimana ada scenes yang melihatkan bahwa kakek ini emang pemilik permainan tersebut pada saat dia buka topeng, dan itu kayak kaget banget coy aku coy. Terus teori yang kedua itu adalah permainan yang akan dimainkan para pemain Squid Game itu sebenarnya udah ditulis di tempat dimana mereka itu istirahat, mulai dari permainan lampu merah lampu hijau, menggambar pola, kelereng, tarik tambang, terus melintasi jembatan, bahkan Squid Game itu sendiri. Dan di situ para pemain dan penonton kayak dibuat nggak sadar gitu.
Terus teori yang ketiga itu ada permainan Dakji, dimana pada episode awal salesman dari permainan Squid Game ini itu kayak menawari Gi-hun dengan cara menyodorkan kartu berwarna merah dan warna biru. Nah, di situ Gi-hun memilih kartu warna biru, makanya dia ditawari untuk menjadi pemain dari Squid Game. Dan para warganet Twitter itu berasumsi kalau misalkan Gi-hun ini memilih kartu berwarna merah, kemungkinan besar dia tuh akan direkrut untuk menjadi pelaksana dari permainan Squid Game tersebut. Kayak yang berpakaian merah dan memiliki topeng itu loh. Terus teori yang keempat itu adalah kematian dari para tokoh utama itu sebenarnya sudah diramalkan. Misalkan saja si Sang-woo, di mana dia itu meninggal pada permainan terakhir dengan cara bunuh diri. Seperti pada awal episode, di mana Sang-woo ini sebelum menghadiri permainan Squid Game kedua kalinya, dia itu mencoba bunuh diri dengan cara membakar bracket dan menghirupnya pada saat dia itu di hotel. Terus yang kedua itu adalah gangster Jang Dok-soo, di mana dia itu meninggal pada saat di jembatan kaca. Hal ini tuh seperti awal episode, di mana dia itu dikejar-kejar para gangster yang lainnya. Nah, dia itu mencoba kabur dengan cara melompat dari jembatan untuk menuju ke sungai. Terus selanjutnya adalah Sae-byok, di mana dia itu meninggal dengan cara digorok lehernya oleh Sang-woo. Hal ini tuh seperti pada episode awal, di mana dia itu mengancam orang yang mengambil uangnya dengan cara menggorok lehernya. Itu kayak sama persis gitu. Terus yang terakhir itu ada si Ali, di mana dia tuh meninggal karena kelerengnya itu dicuri oleh Sang-woo. Hal ini seperti pada episode awal, di mana dia tuh telah mencuri uang dari bosnya dan dia tuh dikejar-kejar oleh orang dari bosnya ini sendiri. Terus teori yang terakhir itu adalah anak Gi-hun yang bernama Gayong itu dikatakan mirip dengan boneka lampu merah lampu hijau, dimana pada episode awal anak dari Gi-hun ini mengenakan baju yang sama persis dengan yang dikenakan boneka lampu merah lampu hijau. Dan pada saat ulang tahunnya, ayahnya ini alias Gi-hun, dia tuh secara tidak sengaja memberikan hadiah pistol-pistolan. Dan dalam perjalanan untuk mencari peruntungannya, Gi-hun ini dipertemukan oleh gadis kecil yang mana ini imitasi dan dilengkapi oleh senjata yang sungguhan. Jadi itu tuh kayak kebalikan gitu loh. Dan pas aku baca semua ini kayak Debak. Iya, kok aku nggak sadar ya? Padahal clue-nya itu banyak banget, tapi kayak nggak sadar gitu aja. So guys, itu dulu video dari aku. Menurut kalian teori mana sih yang menarik? Atau mungkin kalian punya teori sendiri? Santai aja, kalian komen aja di bawah. Dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Silahkan kalian subscribe agar kita bisa ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!